Suatu hari, rombongan kereta diserang oleh monster. Lalu kita bisa melihat seorang gadis yang duduk ketakutan di tengah serangan monster itu. Nama gadis ini adalah Narstena. Di saat para monster akan membunuh gadis itu, datanglah seorang pahlawan yang datang untuk melindunginya. Beberapa tahun setelah kejadian ini, Narstena datang ke Serikat Petualang untuk menemui penyelamatnya. Dia mendekati petualang tersebut dan bertanya, apakah dia boleh bergabung dengan partinya. Nama MC kita kali ini adalah Laos. Laos membawa papan tanda yang menyatakan bahwa dia sedang mencari rekan satu tim. Lalu Narstena berkata pada Laos jika dia adalah ahli seni bela diri. Laos masih bingung mau menanggapinya gimana lagi. Lalu Laos memperkenalkan dirinya dan dia memberitahu kalau dia adalah seorang healer. Tetapi saat itu, seorang resepsionis serikat yang bernama Amherst menyela dan bertanya pada Narstena, apakah dia tahu Laos itu siapa? Dia memberitahu Narstena bahwa Laos adalah seorang healer. Namun satu-satunya mantra yang dia kuasai adalah mantra penyembuhan dasar. Dia telah menjadi seorang petualang sejak kecil, seperti kebanyakan yatim piatu dalam labirin. Akan tetapi dia bahkan tidak bisa menggunakan area heal ataupun high heal. Resepsionis tersebut menjelaskan jika Laos benar-benar tidak kompeten. Meskipun begitu, parti Inazuma no Tsurugi baru-baru ini mengizinkannya untuk bergabung dengan mereka. Tapi tak lama setelah itu, mereka juga mengusir Laos dari partinya. Seluruh kota tahu betapa tidak terampilnya Laos ini, dan tidak ada lagi yang mau menginginkannya dalam parti mereka. Amherst memperingatkan Narstena, kalaupun dia sangat butuh uang, bekerja sama dengan Laos tidak akan menghasilkan cukup uang meski hanya untuk membeli penginapan yang layak. Narstena berkata kalau itu malah sebaliknya, karena uang bukanlah masalah baginya dan dia menunjukkan kekayaannya yang berisi satu kantung uang. Melihat hal ini, karyawan tersebut memperingatkan Narstena bahwa petualang di kota ini bisa sangat kejam dan lebih baik demi keselamatannya Narstena tidak memamerkan uangnya. Narstena berterima kasih atas saran Amherst itu. Lalu Amherst malah ingin memperkenalkan Narstena dengan tim pemula yang bagus. Tentu saja Narstena menolaknya dan berkata kalau dia telah lama memutuskan untuk membentuk tim bersama Laos. Amherst tidak mau berdebat lagi dan dia memberikan mereka formulir untuk mendapatkan parti baru. Setelahnya Laos menulis namanya di formulir itu. Sementara Narstena berkata dalam hati, akhirnya aku bertemu denganmu. Lalu Narstena menulis namanya di formulir itu. Setelah itu Amherst meminta komisi untuk membentukkan parti ini. Setelah resmi membentuk parti, Narstena dan Laos berjabat tangan untuk memulai kerjasamanya. Lalu mereka berdua berjalan menuju labirin. Narstena bertanya apakah mereka benar-benar akan pergi ke labirin. Karena sebelumnya Amherst menyarankan agar mereka pergi ke padang rumput barat lebih dulu. Karena Narstena ini masih pemula. Laos berkata bahwa ada banyak tempat lain di mana monster muncul karena sihir yang merembes dari dalam labirin. Akan tetapi mereka akan kesulitan untuk menemukan monster di tempat-tempat itu karena areanya sangatlah luas. Jadinya Laos berpikir untuk pergi ke labirin karena di sana para monster akan muncul satu demi satu. Dan mereka juga tidak akan menghadapi yang kuat kecuali mereka masuk terlalu dalam. Mereka terus berjalan sampai mencapai pintu masuk labirin. Saat itu Narstena bersikeras untuk memimpin jalan karena dia adalah seorang seniman bela diri. Laos hanya menurut dan mereka pun masuk ke dalam labirin itu. Laos bertanya-tanya apakah Narstena benar-benar bisa bertarung. Seketika kawanan monster muncul dan Narstena dengan mudah mengalahkan mereka. Laos terkesan dengan kekuatan Narstena ini dan dia mengambil batu sihir goblin yang jatuh. Lalu Laos menjelaskan bahwa sebagian besar petualang menjual batu-batu ini ke serikat untuk menghasilkan uang. Narstena bertanya berapa banyak uang yang didapat dengan batu-batu sihir ini. Laos mengatakan jika batu sihir goblin yang mereka kumpulkan itu tidak bernilai banyak, sehingga mereka harus mengalahkan goblin yang lebih kuat untuk mendapatkan batu yang lebih berharga. Lalu Laos bertanya pada Narstena apakah dia siap untuk masuk lebih dalam labirin. Narstena setuju saja untuk terus menjelajah lebih dalam lagi
dan dia meyakinkan Laos kalau dia akan melindunginya jika terjadi sesuatu. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Laos menghentikan Arsena karena dia akan menginjak jebakan. Lalu Laos meletakkan sebuah batu di lantai itu dan memicu perangkap tersembunyi. Narsena terkejut bagaimana Laos bisa menyadarinya. Ternyata ini adalah keterampilan yang dia kembangkan selama bertahun-tahun menjadi petualang. Dalam labirin itu, tiba-tiba mereka melihat orc besar yang berkeliaran di sana. Laos bingung dan bertanya-tanya, mengapa orc yang merupakan monster tingkat menengah bisa sampai di lantai ini. Tapi Laos percaya bahwa mereka bisa mengalahkan orc itu jika bekerja sama. Seperti biasa, Narsena sangat percaya diri dan dia langsung memberikan tendangan kuat ke perut orc. Tapi makhluk itu tidak bergeming. Orc itu membalas dengan serangan kuat yang nyaris tidak bisa dihindari Narsena. Saat itulah Laos langsung bertindak untuk memblokir serangan itu dan dia langsung melakukan serangan balik untuk mengalahkan monster tersebut. Melihat hal ini, Narsena langsung terkejut dan bertanya, apakah Laos ini benar-benar seorang healer? Laos hanya mengatakan kalau dia sudah menjadi petualang dalam waktu yang lama. Jadi dia juga harus belajar cara bertarung. Laos melihat luka di lengan Arsena. Laos bersikeras untuk mengobati luka ini meskipun Arsena menolaknya karena menurutnya itu hanya luka kecil. Laos menggunakan heal untuk menyembuhkan Arsena. Setelah itu Laos mengambil batu sihir orc dan mengajak Narsena untuk kembali. Tapi sepertinya Narsena masih sangat bersemangat, jadinya mereka lanjut untuk menjelajahi labirin itu. Singkat cerita, Laos kembali ke Serikat untuk menukarkan batu sihir dengan uang. Amherst sadar kalau batu sihir yang mereka bawa berasal dari labirin. Apalagi ada batu sihir orc juga. Laos menjelaskan kalau dia tidak pergi ke lantai tengah labirin, karena orc itu juga muncul sendiri ke lantai atas. Amherst sepertinya percaya karena sebelumnya ada laporan tentang hal yang sama terjadi juga. Amherst sangat senang setelah melakukan transaksi ini. Ternyata semua transaksi batu sihir yang diurus oleh resepsionis, maka mereka akan mendapatkan bonus tergantung harga batu sihirnya. Laos kaget setelah melihat jumlah uang yang dia dapat sekarang ini. Laos berkata kalau uang ini lebih banyak 10 kali lipat jika dibandingkan dengan uang yang dia dapat di misi-misi sebelumnya. Laos sadar jika sepertinya dia tidak mendapatkan bayaran yang sesuai. Narsena marah dan ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan party sebelumnya. Namun Laos tidak terlalu peduli karena sekarang dia sudah punya party yang baru. Jadi sudah sepantasnya Laos melupakan masalah dengan party sebelumnya. Saat mereka berdua sudah pergi, seorang pria yang bernama Hansen bertanya apakah Amherst menyarankan party baru untuk Laos. Namun Amherst berkata kalau Narsena memang gadis yang sedikit aneh karena dia mau menerima Laos sebagai teman partinya. Sementara itu Laos datang ke penginapan yang dia kenal untuk beristirahat. Laos memesan kamar pada pemilik penginapan itu yang bernama Miari. Laos memesan 2 kamar untuk malam ini. Lalu Miari berkata kalau ada kamar kosong di lantai 2. Tapi sebelum itu Miari juga memberikan makanan untuk Laos dan Arsena. Malam itu Laos dan Arsena masuk ke ruangannya masing-masing. Lalu Narsena teringat ketika Laos menyelamatkannya dulu. Narsena dulu membuat keputusan untuk membuat party dengan Laos di masa depan. Narsena terus berlatih untuk mewujudkan janjinya waktu itu. Tapi sepertinya Narsena cukup kecewa karena Laos tidak mengenalinya. Narsena tidak ingin mengeluh lagi karena ini adalah keputusan yang dia buat sendiri. Jadi jangan mengeluh. Sepertinya Narsena bingung kenapa Laos yang hebat disebut dengan nirbakat di kota ini.